jangan terburu-buru, jangan terlalu terbawa nafsu atau bahkan terlalu terbawa dengan adrenalin rush. Iya, cukup setuju juga. Dan sebentar lagi kita akan masuk ke dalam draftnya nih. Ban and pick yang akan menjadi penentuan juga bagi mereka berdua. Dan ini dia Burmese Gold di first pick, see you soon di second picknya. Ya, nah mari kita lihat tentunya. Cuman ada sedikit fun fact kecil aja. Selama fase knockout, belum ada yang clean sweep. Belum ada yang memenangkan 3-0. Minimal 3-1. Jadi sebenarnya apakah tren ini akan berlanjut di Burmese Gold dan juga See You Soon? Karena kalau ngomongin prediction kita pun sepakat 3-1 tadi Iya. kan. Iya. Kayak walaupun aku tadi sempat ya memberikan sedikit talent prediction 3-0 sekalipun ya, hasilnya pun berkata lain, 3-1 juga kebetulan. Dan masih belum ada yang benar-benar satu tim mendominasi banget di babak knockout stage. Dan inilah dia teman-teman, M5 World Championship yang semakin hari, semakin bulan, semakin tahun, semakin lebih kompetitif dengan banyaknya region-region yang sudah berkembang juga. Iya benar-benar luar biasa. Jadi mari kita lihat tentunya permainan catur antara Lindadi dan juga Cat God. Apa yang akan mereka bawa? Burmese Goals dengan band terakhirnya lebih mengamankan spesifik. Farames. Ini ingat ya, Farames ini untuk match sebelumnya nggak di ban dan nggak di pick sama sekali. Bahkan kalau kita lihat dari beberapa data sebelumnya yang dimana Burmese Gold sangat-sangat membenci Matilda. Sekarang mereka akan melepaskan Matilda tersebut. Apakah ini adalah sebuah strategi yang dipersiapkan dengan Blink sebagai pengguna dari Matilda Roamer yang akan dibawakan oleh Burmese Gold? Setelah sebelumnya mereka selalu melakukan ban terhadap hero tersebut. Gua lupa deh, Burmese Gold itu yang lebih dia bukan sih? Dulu. sempat- iya kan? Dulu. kan? Iya, Tapi Burmese Gold ini menang terhadap Ruby Dede, pas Mythical udah Seal. pindah tim kan. Iya, bersama dengan Justin dan kawan-kawan pasca Naomi bersama dengan RRQ kemarin. Oh, itu timnya si Ruby Dede Timnya namanya AI ya? Mythical sekarang? Seal. Oh, dia Mythical Shield. Oke, Iya. oke. Jadi Burmese Gold ini kebetulan Lim, waktu di babak grand finalnya, dia bawain Ruby di game yang ke-7, padahal udah kalah banget early-nya. Tapi comebacknya gara-gara satu momen si Blink ini dapetin 4 pemain. Wow. Dan 4 pemain tersebut bener-bener langsung dihilangkan dengan combo Ruby Retail. Wow, ya menarik banget ya. Apakah momentum yang sama bisa tercipta lagi? Tapi first pick-nya langsung ke Angela. Dan ini Angela di pick untuk Ra. Melihat Siusun yang kali ini sudah mengamankan langsung ke arah mid laner, apakah nanti di fase pick atas ini kita akan melihat Ruby dari Blink diamankan? Karena kalau kita melihat dari Matilda, kayaknya emang teman-teman dari Siusun nggak mainin itu deh. Mereka udah menghilangkan, mereka udah mendelete bahwa Matilda ini kemungkinan besar dibawakan oleh Boxy itu 0. Hero pick off yang akan lebih diprioritaskan untuk Boxy. Oke, itu cukup menarik tentunya. Mari kita lihat nih, kira-kira akan diberikan hero apa tentunya untuk Boxy. Dan untuk mendapatkan 2 pick pertama tentunya untuk See You Soon, melengkapi ya Bruno yang kita tahu juga lagi populer di daerah Gold Lane. Ekspektasi aku Burmese Goals mereka butuh inisiator mungkin dari Terizla atau bahkan langsung agresif aja main ke Yuzong. Dan mungkin Martis early. Oh, Martis dan Terizla juga oke, tapi ini dia Ruby Ya. dan Terizla. Hero power over all hero sepertinya Goni jawabannya. Yap. Daripada pusing-pusing ambil jungler atau apapun dulu inisiator yang mungkin lebih pasti untuk melakukan teamfight besar ya Ruby jawabannya. Wow, ini akan menjadi 2 tools atau 2 elemen yang sebagai inisiator dan juga cover tentunya yang nanti mungkin yang pastinya akan dipick di 2 bawah. Tapi ini Angela mid lane dan ini menandakan kalau Angelanya akan menjadi deny bagi hero pick off yang akan dibawakan oleh Siusun. Namun untuk sekarang Martis untuk MP The King yang tentunya akan lebih memastikan diri dengan Battle of Retribution dan bisa saja dia hero-hero tank jungle akan dibuang seketika karena kebetulan untuk Nico dia masih punya satu hero lagi, Akai. Ya, Nico masih memiliki Akai tentunya dan Martis ini juga ada di Keys to Victory, KB dan juga Lim. Ya. Untuk memberikan MP The King hero sosok assassin yang menurut aku Martis ini lengkap. Karena dia tanky juga namun killing pressure-nya itu yang menjadi sebuah value plus untuk Martis berada di jungle. Setuju banget. Dan untuk Martis yang karena memang early-nya ini butuh power kan. Ada Valentina yang bisa galak dari awal, Martis juga bisa ikut galak di awal. Dan antisipasi untuk jungle-nya nih. Jungle-nya bakal ke arah mana? Angela mid harusnya magic damage-nya tuh nggak gede. Biasanya sih ditutup sama Joy. Cuman karena Joy-nya udah di-ban juga, ini Angela bisa jadi salah satu-satunya nih magical damage nanti dari Burmese Gold. Atau jangan-jangan Nico akan membawakan hero yang cukup unusual. Let's say Nico tiba-tiba di sini membawakan hero yang untuk kontes ke arah match up-nya Martis. Let's say itu adalah physical damage dealer. Let's say aja deh, yang paling aman banget untuk dibawakan adalah
Benedetta the Jungler. Wow. And then nantinya untuk magic damage-nya itu bakal di cover untuk gold lane-nya. Yang mana Stitch akan membawakan Harit. Harit ya paling Itu mungkin. potensial banget. Tapi untuk mengambil resiko tersebut besar adanya, apalagi dengan Benedetta sebagai damage dealer pemegang Retribution ya. Itu kan udah sempat ditunjukkan juga oleh Kairi dan ternyata tidak begitu efisien Ya. ketika bertemu dengan Blacklist International di babak upper bracket. Karena sayang, Retribution tukar Petrify. Yang kita tahu Petrify ini impactful banget berada dalam Benedetta yang harus ditukar karena Retribution itu power dari Benedetta sendiri dari final blow-nya agak sedikit berkurang. Jadi kita lihat aja tentunya respons dari si Yusun untuk pick yang pertama di fase yang kedua. Mereka menurut aku ngamanin, Kufra mending kah? ngamanin, ya menurut aku ambil XP-nya aja dulu. Karena fun fact-nya gue nih, Kufra yang dibawakan sama my Boxy God. itu win rate-nya dari MPL Cambodia masih 100%. Gila. Itu masih 100%, berguru nih sepower kayaknya. itu berarti. Dan Tigreal, tapi ini hero yang lebih pasti lagi untuk memberikan elemen of surprise bagi Implosion. Tapi sayangnya itu dua hero beton loh, ada Ruby dan ada Terisla. Ya. Kalau ini tank jungle, let's say itu adalah Akai, ini Implosionnya for nothing jatuhnya. Oke, oke. Demi kemuliaan memang ya. Demi apa? For Demi honor. kemuliaan. Nah, itu Benar. di Tigreal tuh udah gua kalau main denger udah ada suara demi kemuliaan Semangat. tuh udah malas gua sebenarnya. Oh malas. Kenapa Males gua males? karena buff gua didorong mulu Gon. Oh. Kesel banget kayak Ya, ya gitulah ya. Tapi Fredrin dan oke Iritel yang muncul. Oke, berarti mereka tidak bermain dengan magic damage yang konstan. Sementara mereka bermain dengan durability lagi dan lagi. Tigreal-nya mungkin akan melakukan implosion yang luar biasa, tapi Iritelnya mungkin akan dipaksa dengan menggunakan Purify. Sehingga hal ini yang akan membuat si Yusun Jirot nggak sih? melakukan Yuzong. targeting dengan menggunakan Yuzong. Dairot sebenarnya lebih pasti lagi sih. Iya, Di aku mikirnya combo tadi Jirot. Martis, Bruno, Dairot itu lini depan udah pasti bakal hancur. Ya, ya armor break direct di combo sama gebokannya Bruno. Wah, itu Wah tapi dahsyat jujur ya, itu. ini siapapun yang di implosion sama Tigreal belum tentu bakal instant kill loh. Karena 3 dari hero-nya yang bakal berpotensi besar untuk di implosion, ini hero badak semua loh Pak. karena ada Angela, Be. Dan ada Angela. Ditambah dengan Flask of Theosis. Tidak ada yang bisa di-burst walaupun Siusun menang line up rating. Tapi lagi dan lagi harus kita bilang, di match pertama lower bracket tadi juga line up rating itu rata-rata kalah loh. Walaupun menang secara angka. Jadi ya. Tergantung eksekusi, memang terbukti ini hanya akumulasi angka, teori saja. Tentunya praktek di lapangan akan berbeda. Yo dan match kedua lower bracket. Pertandingan antara Burmese Gold yang akan berhadapan dengan si Yusun. Pembuktian nih siapa yang akan tumbang atau tereliminasi menjadi tim kedua juga yang tereliminasi. So langsung saja kita saksikan dan go to Land of Down. Mari tentunya kita saksikan siapa yang akan mendapatkan poin pertama di series ini. Apakah tim dari Kamboja atau dari Myanmar? Wow, ini Lihat. salah temennya, nggak ditutupin. Iya itu pokoknya demi kemuliaan kayak gitu pasti mainnya dia. Makanya Diganggu terus ya. makanya aku suka nge-counter Tigreal pakai Kufra, bouncing ball. Oh, dia nggak bisa Kegagal. dorong bisa ya bisa. Kegagal. Oh, dan fun fact juga loh, kalau seandainya nanti tiba-tiba didorong lagi, ini Ruby-nya bisa mengaktifkan serangan tapi ternyata dia mengambil ke arah serangan skill 1 terlebih dahulu untuk damage yang lebih pasti. Iya tapi kereset dari buff-nya Dua dan kali, ini udah dua kali. delay banget sih. Dan ini kalau Retribution digunakan, MP The King akan berjalan langsung menuju ke area orange buff dan dia menang level. Secara dia membawa Trill, dia memiliki damage early game yang sangat-sangat tinggi dan penetration juga dengan emblem assassin. Retribution-nya pun masih ditahan. Sementara MP The King dengan quantum charge-nya rotasi yang cepat juga menunjukkan kalau dia ingin memenangkan match up melawan Nico. Gila sini udah ngeselin banget sih. Under banget farm dari seorang Nico. Dimana jungle-junglenya sudah mulai diambilin. Dan tentunya pressure lagi dan lagi dari si Yusun. Lihat Boxy. Tapi First Blood nampaknya di bagian top lane berhasil dibuka. Namun orange buff yang harusnya bakal di backup juga oleh teman-teman dari Burmese Gold. Maju lagi kali ini MP The King menang dari segi level. Namun gak boleh terlalu lama di depan karena sakit banget. Damage yang diterima namun level 4. MP The King dengan decimation-nya belum bisa mengeksekusi. Malah harus tumbang dan kali ini Flicker Secret Hammer masih bisa dibalas dengan Flicker lagi. Blinks masih bisa selamat. Oh my god, si Yusung menunjukkan pressure-nya namun sedikit terlalu offside, sedikit terlalu lama, overextend dan berhasil dipanis sedikit meskipun tentunya masih gold ekonomi masih jatuh ke arah tengah-tengah teman-teman dari si Yusun. Namun kita lihat bounce back dari seorang Nico yang masih level 3. Apakah bounce back-nya akan berbuah hasil yang positif? Karena kebetulan Shadow-nya juga kalah kali ini dari segi laning phase. Sehingga membuat, lihat, gerakan dari Felix
dia jauh lebih berani untuk melakukan inisiasi, bahkan engage di early game seperti ini. Makanya Dragon Tail lagi di depan dan eksekusi yang manis. MP The King bisa mendapatkan killnya, masih mau lebih, mungkin satu pengejaran lagi Carolina enggak. Nggak boleh terlalu greedy. Ya, santai dulu tentunya menurunkan tempo, namun tentunya si Yusun udah cukup percaya diri dengan membangun pressure yang menurut aku pas sih, masih memang ada sedikit overextension tadi, tapi pressure yang seperti ini tuh membuat teman-teman dari Burmese Gold sedikit ketinggalan. Sprint dikejar, namun sudah ada backup juga. Heartguard dibalas Heartguard, masih ada Ra juga yang siap dan hadir di area bottom lane dan belum ada korban sampai saat ini. Itu adalah sebuah Sacred Hammer yang agak sedikit awkward, tapi it's okay. Memisahkan team fight yang terjadi di area bottom lane, sehingga baik dari Burmese Gold dan Siusun gak mau overextend kembali terjadi. Karena sudah terbukti ketika overextend tadi di area dari orange buff, membuat MP The King yang menjadi korban, dan itu malah menciptakan kerugian bagi teman-teman Siusun. Walaupun sekarang gold earn-nya 3 pemain dari Siusun berada di puncak dari keuntungan. MP The King, Decimation lagi-lagi. 2 kill bahkan yang hampir bisa di-secure. Dan yes, double kill Israel. Ini dia Martis di early game. Wow, ini mengerikan banget. Dan kalau lihat dari itemnya ada yang signifikan nggak, Be? Kalau berbicara signifikan, kayaknya Hasclaw di early game tetap akan menjadi favorit bagi Bruno Dari 900. dengan critical damage yang lebih pasti lagi. Namun, kalau kita lihat dari sisi lainnya, di mana Shadow, dia sangat-sangat membutuhkan pertahanan terhadap physical damage yang tinggi. Aku lebih setuju kalau ini menuju ke arah Blade Armor. Entah kenapa, karena mungkin early game dari Bruno-nya sudah terlalu leading. Kita juga melihat Kusei yang sangat-sangat stabil. Tapi ingat, kita udah melihat Kusei dengan unggulnya dia di laning phase kemarin juga ketika berhadapan dengan AP Brand. Dia harus bermain konsisten, gak boleh terburu-buru. Karena kalau terburu-buru, dia bisa kemakan dengan positioning dia yang sangat beresiko sekali ketika berhadapan dengan tipikal hero yang kayak Ruby. Ya, jangan terlalu takabur, jangan terlalu tergesa-gesa juga tentunya dengan lead yang sudah dibangun. Namun setup objektif yang kedua. Implosion nampaknya connect karena 2 target. Sudah ada Heartguard juga membackup, namun penalty zone. Coba untuk melawan balik dan mega kill Israel. MP The King. Lagi-lagi double kill bisa di-secure dan mengejar untuk next targetnya. Retribution. Mau tidak mau harus dikeluarkan dan Turtle bakal free harusnya untuk Siusun. Oh, netral objektif yang kedua berhasil dikuasai oleh Siusun. Bahkan menumbangkan 2 member, dan lihat selalu pressure di jungle dari Burmese Gold, bahkan dari detik awal tentunya, dan terperlihatkan di menit yang kelima. Oh, ditabrak lagi Purple Buff. Nggak pernah puas, namun sudah ada penalty zone yang asli kali ini. Yang original untuk ngepanis. Masih ada satu lagi di bagian depan yang coba untuk ditarik. Dan hampir saja bisa ditumbangkan. Dan yes, Sorian Felix hilang 1 buah kompensasi yang diterima. Kompensasi kecil tentunya. Ingat, ini cuma sorry I'm Felix sebagai EXP laner tentunya. Dan lihat si Yusun kehilangan 1 member. Gak masalah, kita press mid-nya. Wah, ini bakal dimakan abis-abisan sih. Objektif terpenting di Land of Dawn, mid lane turret yang tentunya akan membuka lagi posisi bagi Boxy ketika dia ingin melakukan sebuah setup. Apalagi inget loh, dia sudah memiliki implosion untuk ready. Dia gunakan ketika dia berada dalam area jungle dari Burmese Gold. Sehingga membuat nantinya, baik dari Nico atau bahkan Blink, ketika dia salah memasuki bush atau jungle, kemungkinan besar itu akan menjadi malapetakannya. Dan ini dia match up yang sudah terhitung 9 kali pertemuan dari Terizla versus Yuzong. Wow. Dan kita melihat bahwa Yuzong hanya memiliki 11,11 win rate saja. Sekali menang berarti ya? Sekali menang 8 dari kali 9 kalah. pertemuan. Wow, dan ini untuk Sorry I'm Felix tampaknya akan menaikkan win rate dari Yuzong. Waduh, masalahnya kalau Sejauh kita ini. lihat dari tempo sih sepertinya iya. Karena lihat di bottom lane, Heartguard coba untuk membackup kali ini, namun gak sanggup. Stitch lagi-lagi menjadi korban. Ini 2 kejadian loh yang mereka lakukan di momen yang sama. masalahnya ada 1 push juga yang mau dipaksakan di area top lane. Ini akan membuat si Yusun mendapatkan 2 advantage di waktu yang bersamaan, Goni. Ini kayaknya rekor di knockout stage, inner turret hancur di menit yang ke-6. Ini sebuah dominasi lagi dan lagi diperlihatkan oleh teman-teman dari si Yusun. Hitnya mulai di-press Petrify. Nico bakal menjadi target, nampaknya masih bisa mundur. Untungnya dan MP The King implosion yang sedikit terganggu namun ditarik. Langsung kali ini dengan counter setup yang begitu manis, namun follow up damage yang tidak cukup, malah hampir saja di fight back. Kusei too strong dan tetap bisa dapetin inner turret. Wah, itu adalah sebuah mortal coil yang indah ditunjukkan oleh MP The King. Apalagi sekarang MP The King sudah memiliki Hunter Strike dan juga Antivirus, item yang sangat bagus untuk mendinai physical damage yang nanggung. Seperti kehadiran adanya Terizla, Fredrin, dan juga Ruby. Dan untuk saat ini,
dengan damage yang sangat minim. Burmese Gold pun mengalami losing condition. Yang awalnya kita mengira mereka akan kuat ketika dihadapkan dengan implosion dari Tigreal. Memang kuat, tapi ternyata untuk menahan eksekusi true damage dari Decimation sepertinya tidak sekuat itu. Dan bahkan lihat dari damage dealt-nya. Semua pasif dari Yuzong, semua true damage dari MP The King-nya. Ini juga masuk semuanya sehingga membuat Burmese Gold lagi dan lagi mengalami kerugian. Dan masih belum mendapatkan satu objektif pun di Land of Dawn. Wow, ini bener sih, masih belum tersentuh. Dan teman-teman dari Siusun lihat, mereka setup-an aja udah mulai berani banget di area bawah. Secret Hammer langsung nge-zoning out di bagian belakang dan Shadow tertinggal. Penalty zone keluar, langsung di combo juga eksekusi yang begitu manis. Kuseinya down dan lagi-lagi Boxy blunder nampaknya. Dua member harus hilang dari Siusun. Oh, untung nggak ada netral objektif yang berada di Land of Dawn untuk Siusun. Dalam arti Lord mungkin. Dengan itu Siusun memang rugi, memang goldnya akan sedikit berkurang dari sisi Siusun. Namun nggak menjadi masalah. Kehilangan dua member bisa dibilang mahal, tapi yang penting nggak ada point shutdown yang berhasil diambil oleh teman-teman dari Burmese Gold. Oh, ini point shutdown yang lumayan banget. Dan bahkan kalau kita melihat dari area Lordnya, yang sesaat lagi mungkin akan ada team fight, ini Guardian Helmet menjadi jawaban dari Nico untuk mengurangi banyaknya damage yang keluar dan tentunya memberikan regen HP yang lebih pasti lagi ketika dia nanti akan holding the Lord. Sementara Flash of Dionysus seolah jadi belum maksimal dikarenakan Ra-nya juga bikin ROM item. Dia berada dalam keadaan yang under tapi masih butuh fleeting time juga. Di satu sisi lainnya, penalty zone yang dikeluarkan oleh Shadow sudah sangat-sangat oke. Namun eksekusinya sepertinya kurang manis kalau dibandingkan dengan implosion dari Boxy. Bang sih, kalau ngomongin initiator, dua-duanya initiator yang oke berarti ya. Sangat-sangat oke. All up-nya itu loh. Dan menurut aku ini Siusun udah terlalu jauh sih, 5.000. Burmese Gold, mereka harus benar-benar bijak di sini. Kalau mereka kontes dan kalah lagi, itu akan sangat-sangat merugikan. Makanya nih, dan udah ada conceal play, dibalas juga dengan conceal play, dibuka dengan Black Dragon Form yang mengudara kali ini dari Soriam Felix. Turtle Lordnya maksudnya masih bisa disecure juga dengan MP The King. Retribution is on point, lagi-lagi kill juga bisa didapatkan. Lord plus kill, keuntungan berganda untuk Siusun. Terlalu mengambil resiko tampaknya, mengambil off angle memang, itu adalah membuka peluang. Namun tentunya terisolasi, itulah yang menjadi backfire tentunya dengan play yang cukup resikonya tinggi. Dan dengan adanya Lord yang pertama dan base yang bisa dibilang base start yang cukup atau turret yang cukup ompong, ini teman-teman dari Siusun bisa menghancurkan base start di area tengah. Kayaknya kalau untuk base turret masih bisa, tapi untuk endgame sepertinya masih perlu extra effort dan team fight pun sudah mulai dibuka. Penalty zone barusan dan explosion lagi-lagi Secret Hammer ke bagian belakang langsung di follow. Shadow hilang, tapi ada tarikan yang cukup baik juga dari Blinks walaupun tidak ada follow up damage dan Blinksnya harus menjadi korban. Satu buah kompensasi yang bisa diterima hanya Boxy The King. Oh, dua tukar satu tentunya menguntungkan ke area Siusun lagi dan lagi. Dan ditambah mereka mendapatkan base turret di area tengah. Turun tempo tentunya Burmese Gold, mereka semakin bisa dibilang kesulitan untuk keluar dari situasi ini. Ya, hanya mengandalkan Stitch dengan menggunakan Irritel dan itu pun kayaknya resikonya tinggi banget sih, Gon. Gak ada burst damage. Gak ada burst damage, gak ada magic damage yang pasti. Dan ditambah dengan area of effect dengan inisiasi yang bagus sekalipun dari entah itu Blink atau bahkan Shadow. Selalu minim damage dan hal tersebut yang membuat teman-teman dari Burmese Gold seolah tidak pernah mendapatkan keuntungan sama sekali. Implosion adalah kunci dari Boxy dan itu selalu dipadukan dengan Flicker. Tentunya kita akan menunggu kembali Flicker dari Boxy. Walaupun memang kita harus mention lagi dan lagi, base turret di mid lane sudah hancur. Ditambah dengan item yang dimiliki oleh MP The King. Yang dalam keadaan winning condition, dia sepertinya cukup lumayan berniat ya untuk bikin ke arah Blade of Despair. Dia udah tahu nih, kalau seandainya ya Martis di game kali ini bener-bener free game banget. Dan jadinya dia mengambil potensi decision untuk menambahkan lagi damage dealt dari basic attack-nya Martis itu sendiri. Dan kalau ngomongin MP The King belum ter-takedown yang pertama kali early aja, baru nggak di-takedown sama sekali loh. Makanya, dan penalty zone yang keluar dari Shadow barusan gak kenakan siapapun dan bisa langsung ditumbangkan. Implosion pun keluar yang langsung di-counter dengan Taun yang cukup baik kali ini. Nico menyelamatkan Blinks dan lagi-lagi hanya satu korban saja. Pelan-pelan tapi pasti mulai mencari atau merusak formasi dari Burmese Gold tentunya. Dimana base turret di area bawah tampaknya dilirik sekali oleh teman-teman dari Siusun. Wah, ini kalau misalkan ke arah bottom lane sih emang mereka mau yang lebih pasti aja. Biar wave minion bawahnya tuh terus terdorong. Apalagi ketika adanya Lord. Karena ingat di sini
Felix dia membawakan Yuzong. Bukan hero yang bisa pegangin lane jauh. Dan mostly rata-rata pemain Siusun gak ada yang bisa pegangin lane jauhnya. Jadi mendingan langsung aja take down kalau bisa manfaatkan super minion. Ya, dia nggak dapat objektif berarti tadi ya? Belum. Dan ini memberikan pertanyaan lagi ke arah Burmese Goals. Di Lord Dance sebelumnya, mereka gagal kontes malah kehilangan 1 member kalau nggak salah. Di sini, ini memberikan pertanyaan lagi nih. Apakah mereka akan fokus commit kontes? Tapi kalau mereka defense pun, high ground komposisi mereka bisa dibilang di bawah rata-rata. Iya, apalagi dengan membawakan Angela dan Iritel. Hanya bisa mengandalkan Iritel dengan burst damage-nya. Sekali nggak ada heavy crossbow, Burmese Gold akan kesulitan untuk melakukan clear wave. Oh, lagi-lagi penalty zone yang Dan begitu pecah. baik dari Shadow. Namun langsung di counter Decimation, Godlike Israel. Dan hati-hati Sorian Felix hampir saja bisa ditumbangkan dengan 1 hit lagi. Dan Flicker bahkan di commit oleh Blinks. Dan gagal nampaknya Lord bisa disecure oleh Ra. Dan pertempuran bakal diciptakan kali ini. Boxy the King langsung menangkap 1 member lagi di bagian depan. Gak bisa kemana-mana Blinks tanpa Flicker dan 3 member in total yang hilang. Oh, connection dari si Yusun tampaknya membuat teman-teman dari Burmese Goals bahkan 1, 2, 3 member hilang dari Land of Dawn. Dan dengan adanya Lord, mari kita lihat apakah ini final push dari si Yusun. Wah, minionnya spawn juga sih. Cuman ini harusnya masih nunggu ya, nunggu nanti Lordnya datang. Paling nggak 3 lane-nya udah di-clear dan Bestarnya udah mau diambil juga. Perhatiin juga nggak sih bagaimana ultimate yang dicuri juga. Dan ini bahaya banget karena ada heavy crossbow nantinya. Akan ada 2 yang melakukan push dari jarak yang cukup jauh. Makanya, ada implosion juga loh. Ini yang harus dipikirkan. Flickernya memang nggak ada, tapi namanya power implosion tetap masih kelihatan. Dengan Lord yang sudah hadir, kali ini dibuka lagi-lagi dengan Sorian Felix maju ke bagian depan. Secret Hammer-nya diangkat lagi dan penalty zone dari Shadow lagi-lagi begitu brilian. Namun damage follow up yang kita tunggu, Nico tumbang. Base-nya mulai terbuka kali ini, namun defensif yang maksimal nampaknya 1 hit lagi. Base-nya hancur. See you soon memenangkan game yang pertama. See you soon. Tampaknya masih terlalu kuat untuk Burmese Goals. Di mana game yang pertama masih cukup nyaman dan cukup dominan dipertunjukkan oleh si Yusun. Bermain dengan kekuatan Martis di early game, menabrak dengan semua objektif yang diamankan, membuat tim dari MPL Cambodia ini makin flawless untuk berjalan di match kita yang kedua di lower bracket. Tapi ingat, ini masih di game yang pertama. Masih ada banyak game yang akan kita hadirkan karena ini adalah babak Best of 5 series. Dan kita juga tidak boleh melupakan bagaimana draft yang cukup eksplosif loh dari teman-teman tim Siusun. Dari awal mereka udah nunjukin nih, mereka bakal bermain dengan menggunakan Valentina. Dan munculnya Martis di pick yang cukup aman membuat bagaimana dominasi early game mereka juga benar-benar tidak bisa dipatahkan. Karena kebetulan Martisnya ketemu sama Fredrin. Jadi ini pasti bakal full senyum banget buat Martisnya. Itu yang sebenarnya aku mention juga, karena aku sempat mention Martis untuk diambil Burmese Goals. Karena di tangan MP The King ini agak sedikit, ya terlihat sendiri, cuman di pick off sekali di early itu juga gara-gara nge-press. Setelah itu tidak di take down sama sekali. Itu jatuhnya kayak ya kesalahannya MP sendiri. Nggak apa-apa, Kenapa ya. harus terlalu dive in? Tapi ya Bener. nggak apa-apa, dia dapetin orange buff. Ya, berhasil ngedelay rotasi dari Fredin sendiri dan tentunya Wah. MP The King. Sebagai MVP kita 9 kill loh. Ini 1 kali tumbang yang tadi udah dijelasin juga ya sama KB sama Goni. Cuman dikit aja nih untuk draftnya. Gue ngerasa kayak Angela picknya jadi gak worth it sama sekali. Iya. Angela pick pertama loh. Iya kan? Kan Yang soalnya dimana- perfect kan benar. biasanya power banget gitu kan. Ini Gua- malah nggak jalan. Gue tadi malah mikirnya ketika mereka udah munculin Ruby dan Terisla, tahu nggak apa yang di otak gue? Karina damage. Karina Iya, gue damage. sempet mikir Karina. Karina Tapi damage gila-gilanya masuk gue loh tadi soalnya. mikir ke Amon. Gue gila-gilanya gue ya. Maksudnya Amon ya, di itu depan, ekstrim lah ya, mohon Amon di maaf depan nih. Martis sih agak-agak berat sendiri ya. Karena Karena gua- lihat ya. Sevisi sama Om Wawa. Magic Ya, apa ya Wawa. Magic? Gue karena Amon. mikir Karina juga, cuman kayak assassin Magic. Oh Amon, tapi Amon, jangan Amon dulu Amon. nih. Ya kita udah lama nggak ngeliat Harley jungle kebetulan, jadi makanya opsi tersebut akan kita hilangkan. Namun ini dia pertandingan di early game yang sangat-sangat intens. Kalau teman-teman ingin melihat gambaran di game yang pertama, sebenarnya game dikendalikan penuh oleh Siusun. Baik dari pressure jungle, pressure laning, bahkan sampai dengan kehadiran objektif turret sekalipun, semuanya dimakan oleh Kusei dan kawan-kawan. Melihat overextend teamfight yang terjadi malah menimbulkan sebuah kerugian bagi teman-teman dari tim Burmese Gold. Karena mereka bermain melawan Valentina yang bisa mengcopy Heartguard dan hal tersebut malah menimbulkan efek traumatik terutama kepada lini depan dari teman-teman Burmese Gold. Terisla dari Shadow yang selalu mendapatkan opener yang bagus, kena 3 pemain, kena 4 pemain, tapi tidak ada follow up.
menandakan entah apapun yang terjadi, entah miskomunikasi, entah mispersepsi juga dari Burmese Gold, sehingga mereka benar-benar termakan dengan gameplay yang begitu kompak dari Siusun dengan minimnya korban jiwa juga kalau kita lihat-lihat dari game yang pertama ini. Ya ini perlu angkat topi juga sih ke Soryam Felix. Kayaknya Yuzong pick-nya bener-bener luar biasa, memberikan impact yang kalau nggak MP The King jadi MVP ya Soryam Felix. Berarti kalau misalkan kita melihat dari match up 10 pertemuan, sekarang Yuzong berada di 20% win rate melawan 80% win rate dari Terizla. Menambahkan sedikit win rate moment point yang didapatkan oleh Yuzong ketika berhadapan dengan Terizla. Tapi aku sangat-sangat mewajarkan kenapa Terizla ini lagi happening banget. Karena sekarang semua orang di competitive scene terutama udah pada sadar kalau Terizla ini di pick, dia tuh udah otomatis ngedinai Brody. Karena seperti yang kita tahu, Brody ketika terkena penalty zone, Nggak bisa ikut. dia nggak bakal bisa basic attack. Dan kita tahu juga Brody ini tipikal yang sangat-sangat riskan kalau misalkan nggak punya skill escape. Jadi ketika Terizla menangkap Brody, apalagi Brody ini nggak punya flicker, itu end of the Brody. Minimal pasti buang flicker dan Minimal itu adalah pasti buang informasi tentunya buat musuh dan ya terlihat jelas juga gimana Shadow, tapi untuk game kali ini masih gagal untuk memberikan kemenangan untuk timnya ya. Ini aku setuju sih, burst damage-nya kurang memang ada dari Iritel dan Iritel juga mungkin aktifnya lebih ke arah mid game ya, baru bisa lebih memberikan Bahkan late game nggak sih? bahkan Aku lebih late setuju. game Karena untuk Iritel. masalahnya nggak ada damage yang pasti. Gen. Nah, Dan ditambah dengan lihat Stitch-nya aja bikin item keempatnya nih adalah Demon Hunter Sword yang biasanya kita tahu win of nature lah kalau dalam loose condition. Tapi dia seberani itu. Bukan karena seberani itu Stitch bikin Demon Hunter Sword, nggak tapi mau. karena nggak ada opsi lain. Karena nggak ada yang bisa numbangin di depannya. Kita lihat sendiri Boxy terlalu kuat, MP The King juga terlalu tanky di depan sana. Tapi tankinya MP The King juga dipadukan dengan damage dari Blade of Despair dan juga Hunter Strike. Jadi cukup lengkap dan cukup kompleks juga untuk ditumbangkan bagi teman-teman dari Burmese Gold. Dan ini membuat game pertama one-sided menuju ke arah Siusun. Sebuah dominasi display tentunya yang diberikan oleh teman-teman dari Siusun. Dan aku penasaran nih, adaptasi apa yang akan dilakukan oleh Burmese Gold. Karena ingat, Siusun ini tim yang cukup momentum based. Momentum base Momentum banget sih. base-nya mereka lagi dipegang banget loh. Tapi kalau mungkin kita bisa berkaca dari apa yang terjadi sama Burmese Gold lagi dan lagi, itu Siusun mendapatkan keuntungan yang lebih karena